banyak petani itu bingung, was-was ketika di musim hujan seperti ini. Mereka takut ketika nanti mereka melakukan pengocoran, terus nanti tanahnya terlalu lembab, seperti itu Thomas. Terus ada tipsnya tuh kalau ngocor di musim penghujan, kondisi tanah lumayan lembab ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, dulur-dulur seniman pertanian dimanapun berada. Kali ini kita kembali lagi ke lahan, dan pas banget hari ini jadwalnya itu adalah pemberian trichosniper untuk rutinan. Nah teman-teman mungkin sudah paham ya, untuk trichosniper itu kegunaannya untuk mencegah segala jenis penyakit dari serangan jamur atau patogen jahat. Nah, tepat sekali dulur-dulur. Hari ini kita sedang mengaplikasikan itu, dan memang betul untuk mencegah segala jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, tapi banyak teman-teman yang masih bingung seperti ya di musim hujan ini untuk skema pemberiannya itu seperti apa. Nah, ini posisinya mendung banget teman-teman. Nah, apakah boleh diaplikasikan? Lalu pengaplikasiannya seperti apa? Nah, terus triknya seperti apa kalau untuk di musim hujan seperti ini? Dan juga nanti kita akan bahas bagaimana kandungan Trichoderma herzianum yang katanya itu memiliki kasta yang paling tinggi di antara Trichoderma yang lainnya. Dan juga apa sih PGPR itu? Nah, apa sih PGPR itu? Mungkin teman-teman itu beberapa masih bingung, kenapa kok di dalam trichosniper ini juga ada PGPR-nya. Nah, video kali ini kita akan bahas secara tuntas, dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung gas. Nah, kali ini sebelum nanti kita masuk ke pembahasan, kita akan spill dulu untuk dosis mas. Dosis kan kemarin sempat kita bikin tuh di awal itu untuk dosis pemberian sebelum nanti masa tanam. Nah sekarang kalau misal untuk rutinan pencegahan penyakit berarti kan mas. Nah itu untuk dosis dari trichosnipernya itu berapa, dan ini tadi dicampur apa? Ya untuk dosis sama sih, 1 kilo banding 1 kilo. Oke, berarti ini tadi campurannya apa mas untuk hari ini? Trichosniper sama molase. Sama molase. Jadi molasenya 1 kilo, 1 liter. Terus trichodermanya 1 kilo. 1 kilo. Seperti itu. Nanti dicampurkan di 200 liter air. Betul? Ya. Oke, mantap. Lanjut. Bisa. Sing ngomong aku petani konten tok sapa kene? Tak kocore. Nah, ngene iki lho. Jiro lu. Tak ajari. Jiro lu. Jadi walaupun di musim hujan seperti ini, yus panggah kocor wae rasa wedi. Ini kocor trichosniper ya. Untuk pencegahan yang namanya Laeufusarium, patek serangan-serangan dari jamur lah, seperti itu. Nah, kali ini kita masuk ke sesi apa ya, Mas? Cangkruk ono ya? Cangkruk ya. Cangkruk. Jadi, kita akan mengadakan cangkruk seperti ini sambil istirahat ya, Mas. Ya. Selesai kita mengaplikasikan perawatan untuk tanaman cabai di lahan Mas Daniel MPC. Nah, Mas, karena hari ini tadi kita kan perawatannya itu pemberian trichosniper. Iya. Trichosniper itu Trichoderma lor. Jangan salah. Nah, trichosniper itu kan Trichoderma, Mas. Yang sepengetahuan Mas Wawan dulu mungkin. Ya. Nek trichosniper itu ibaratnya apa sih? Ngono sih. Menurut saya, setahu saya itu trichosniper mengandung Trichoderma ras tertinggi, yaitu Trichoderma herzianum. Herzianum itu ya, Mas. Nah, betul seperti itu lor. Tapi ini nanti kita akan membahas itunya, Mas, tentang gimana pengaplikasiannya. Apalagi di musim hujan ini tadi kita juga sempat tadi sambil hujan-hujanan dikit ya mas, di ketika pengocoran tadi. Nah banyak sekali kan petani, akhirnya petani itu bingung, petani itu kayak was-was. Nah banyak petani itu bingung, was-was ketika di musim hujan seperti ini. Mereka takut
ketika nanti mereka melakukan pengocoran, terus nanti tanahnya terlalu lembab, seperti itu Thomas. Nah, nek ini tadi kok Mas Wawan tetap melakukan pengocoran. Kenapa kok nggak takut seperti itu? Ya karena niatnya pengocoran untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti patokan penyakit lah. Untuk Oke. mencegah seperti layu-layuan, busuk batang dan lain sebagainya. Tuh. Nah, terus ada tipsnya tuh kalau ngocor di musim penghujan, kondisi tanah lumayan lembab ya kan. Agak dimasukkan ke dalam mulsa itu ujung alat kocornya supaya bagian pangkal batang itu tidak terlalu lembab. Oh, Begitu Mas oke, Hendro. seperti itu. Berarti memang tetap bisa dilakukan, Ya, tapi dengan beberapa trik. ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman itu boleh banget ketika hujan seperti ini. Misal, Mas, ini saya mau jadwal kocor triko sniper, tapi hujan. Ya. Terus saya tunda. Terus hujan 3 hari, sampai 3 hari belum saya kocor. Justru itu malah hal yang salah ya Mas. Salah. Salah, karena yuk ketika kita pemberian triko sniper itu lor, itu adalah salah satu cara kita ya untuk memberikan pencegahan ketika nanti terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh hujan. Hujan. Karena ya hujan sendiri mengandung apa ya Mas? Mengandung unsur Unsur N. N yang lumayan tinggi itu. Unsur N yang lumayan Bisa tinggi. menyebabkan tanah asam juga kan. Betul, menyebabkan tanah asam. Nah, terus ini Mas, kita coba review triko sniper ya. Boleh. Nah, nanti kita jelaskan ke teman-teman semuanya. Kandungannya seperti apa? Mungkin teman-teman yang sudah mempunyai triko sniper ini juga bisa dilihat. Nah, iki. Ini sudah dibuka tadi ya, Lor, karena sudah kita aplikasikan. Jadi di sini itu Thomas. Ibaratnya untuk kandungan triko sniper kan Banyak. banyak banget. Dan ini salah satunya kan untuk kandungannya masuk ke trichoderma tapi yang herzianum, Iya. trichoderma herzianum. Secara kelasnya itu kelasnya yang paling tinggi. Paling tinggi. Yang paling tinggi. Nah, tapi Lor, di sini pun itu juga sudah dilengkapi bakteri pendukung lainnya seperti ini. Iki Mas, tak wacak ya. Iya. Rhizobium sp, Azotobacter sp, terus Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Pseudomonas fluorescens. Wah, Jan. Wah, pokoknya seperti itu Lor. Nah, ini salah satunya dari kandungan-kandungan ini. Seperti saya sebutkan dulu, Rhizobium ya Mas. Iya. Ini salah satunya Rhizobium ini termasuk cocok banget untuk diberikan di musim hujan seperti ini. Karena apa? Rhizobium sp ini salah satunya Lor, itu untuk nanti agar bisa mengikat N Iya. yang mereka itu berkembang di akar. Iya. Nah, berkembang di akar Lor. Jadi memang ini ketika banyak sekali dari konsultan kita yang menyarankan bahwa ketika di musim hujan itu monggo dikencangkan yang namanya triko sniper. Karena untuk itu unsur N dari hujan yang tinggi berlebih sering hujan. Nah, maka dari itu kenapa harus dikencangkan? Karena dari beberapa kandungan di sini itu salah satu manfaatnya untuk mengendalikan unsur N itu tadi agar tidak terlalu asam. Betul ya Mas? Ya, juga untuk menekan perkembangbiakan patogen penyakit. Nah, itu patogen penyakit. Bahas soal patogen ya Mas. Bahas soal patogen. Nah, nek dari Mas Wawan sendiri boleh dikasih tahu ke teman-teman Mas. Biasanya hujan seperti ini itu ibaratnya penyakit apa saja yang sering menyerang tanaman cabai? Ya, banyak itu. Misalkan kondisi hujan lebat itu kan bisa mengakibatkan tanah asam. Betul. Nah, kalau tanah asam itu sangat disukai oleh jamur patogen. Jadi kondisi asam, jamur patogen itu cepat berkembang biak, maka kita ditekan perkembangbiakan jamur patogen tersebut menggunakan triko sniper. Itu nanti kan yang menyerang dari jamur patogen jahat itu ya Mas. Nah, mengakibatkan penyakit apa ya Mas? Sepengetahuan nih Mas Wawan. Ya banyak itu, biasanya ada layu, fusarium, layu bakteri, busuk batang, pangkal batang, patek juga pun. Untuk patek, ya teman-teman mungkin kalau menggunakan trichoderma itu biasanya kan mereka dikocor. Iya. Nah, tapi untuk triko sniper ini kan bisa di-spray ya Mas? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Untuk ketika nanti serangan dari patek. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan triko sniper ini nanti untuk menangani penyakit patek. Karena nanti ketika di-spray itu biasanya penyembuhannya itu nanti langsung garing ya Mas ya? Iya, cepat. Di buahnya itu kalau misal terkena patek itu nanti ketika disemprot dengan triko sniper itu insya Allah nanti langsung kering dan insya Allah tidak akan menular.
Ya, lebih baik lagi sebelum terjadi serangan itu bisa boleh Boleh, disemprot. boleh Pakai disemprot. trichosniper. Nah, dan juga trichosniper ini lor, kenapa kok kita pakainya itu trichosniper? Karena dari beberapa kandungan ini, itu salah satunya juga bermanfaat untuk mencegah penularan dari penyakit tanah, ibaratnya. Ya, penyakit tular tanah. Penyakit tular tanah, ibaratnya memang ada beberapa penyakit yang bisa menyebar seperti layu fusarium kan tidak bisa diobati ya mas. Iya. Tidak bisa diobati, yang hanya bisa dilakukan adalah pencegahan penularannya. Nah, trichosniper ini kandungannya juga memiliki kesaktian seperti itu lor, untuk mencegah yang namanya penyakit tular Tanah. apalagi sudah plus PGPR. Sebenarnya PGPR itu singkatan dari Plant Growth Promoting Mycorrhiza. Yes, that's true. Alright, man. Oke. Gula batu, bro. Nah, itu Plant Growth Promoting Mycorrhiza. Itu salah satunya itu untuk membantu pertumbuhan tanaman agar lebih baik. Betul. Jadi itu nanti bisa menghemat yang namanya pupuk kimia. Betul. Betul sekali. Betul. Nek menurut Mas Wawan piye? Betul iku. Ini betul. Terus enak tambahan nih ora? Ya, intinya jamur PGPR itu bisa untuk mengolah sisa-sisa pupuk yang tersisa. Mungkin pupuk-pupuk yang belum terserap tanaman bisa diolah kembali terus bisa diserap oleh tanaman. Oke, baik. Berarti misal nih ketika kita mau ngasih pupuk susulan kan ada kan Ya. Mas, pupuk susulan. Nah, terus nanti kita juga mengaplikasikan trichosniper di 10 hari sekali atau 12 hari sekali lah. Itu nanti bisa membantu untuk mengolah pupuk-pupuk yang belum terserap seperti itu. Luar biasa banget. Makanya kita juga bukan apa ya Mas, ketika kita memberikan sesuatu untuk teman-teman itu dari apa yang juga kita terapkan di sini. Ya. Karena untuk hasil yang baik kita sharing untuk teman-teman semuanya seperti itu. Nah, mungkin Mas pesan untuk teman-teman yang ada di layar kaca ini, Ya. yang mereka yang menonton dari layar kaca ini Mas. Untuk pemberian trichosniper itu dari Mas Wawan itu ada tips and triknya enggak? Kalau untuk pemberian itu mulai sejak dini, sebelum tanam, ya 1 hari sebelum tanam, sama sekitar usia 10 harian, ya kurang lebih segitu. Ya. Nah, lanjut bisa untuk pencegahan 10-12 hari sekali. Oke, seperti itu lor. Monggo bisa diterapkan, apalagi ini musim hujan, bahwa kita harus mencegah yang namanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Karena ketika sudah jamur, resiko yang paling terbesar adalah Gagal panen. gagal panen. Tapi kalau misal masih Gemini, Hama itu hama, ya Mas, nggak membunuh penyakit. nggak membunuh hama. nggak membunuh tanaman. Iya benar. Jadi itu masih bisa kita pulihkan, ya kan? Masih bisa kita pulihkan. Tapi kalau sudah layu, jamur tuh hanya bisa dicegah. betul, hanya bisa dicegah seperti itu. Nah, monggo teman-teman juga bisa komen di bawah. Misal tanya-tanya perihal apa, Boleh. kita bantu diskusikan, kita buatkan kontennya, nanti kita bareng-bareng belajar. Yang mau ikut gabung di Seniman Pertanian juga boleh banget, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk link pembelian buku saktinya mungkin ya Mas, untuk nantinya kita bantu untuk tiket masuk ke grup Seniman Pertanian. Betul sekali, itu nanti menjadi dasar dari teman-teman semuanya dalam pengaplikasian perawatan tanaman cabai untuk nantinya juga bisa dibimbing oleh para konsultan kita. Seperti itu. Perjalanan kita masih panjang lur untuk merawat tanaman sniper kita ini. Tentunya segala hal pasti akan terjadi. Tetapi kita sebagai insan yang baik, asik, itu perlu memberikan suatu ikhtiar, tawakal, nonton Mas. Ikhtiar dulu baru tawakal. Nah, karena kita bersinggungan dengan alam, kita ya juga mengandalkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya Mas. Ya, betul, asik. Kesantrianku metu. Nah, seperti itu lor. Terima kasih yang sudah mendengar saya dan Mas Wawan yeping dari tadi. Pokoknya mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang kurang cocok untuk teman-teman semuanya. Monggo kita bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan apa Mas Wawan? Subscribe. Kita akan update terus lahan dari Mas Daniel MBJ ini. Seniman Pertanian, bertani dengan seni. Sun.